Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi adada ni'amillahi wa ifdalih. Ini suara kakak terdengar ya? Ada nggak? Terdengar, Kak. Kedengaran, Kak. Kedengaran. Oke. Yang pertama, ya Allah, saya doakan semoga seluruh peserta yang buka kameranya, semoga Allah jaga rezekinya, Allah mudahkan jodohnya, Allah kasih dia jodoh yang hafiz Al-Quran, yang sedang skripsi Allah mudahkan skripsinya. Tapi kalau yang belum sempat buka kamera, entahlah ya Allah, tak sempat lagi saya mendoakan mana pagi hari ini, siang hari ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati Allah, supaya kita ini diskusinya enak pada sore hari ini, coba teman-teman itu buka dikit kamera ini, supaya wajah orang Bengkulu ini nampak cerahnya, ya. Jangan sampai kita dengar kajian, tapi baju muslim celana pendek, kan tidak enak, ini kan, kurang, barokahnya kurang. Nah, jadi tolong nggak? Nah, contoh, coba lihat nih, Mas Muhammad Yusril, nampak gantengnya kan? Mas Syarif Hidayatullah, nampak serian wajahnya itu. Jadi kenapa saya suruh kawan-kawan ini buka kamera, supaya nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kesempatan kepada kita untuk memberikan syafaat, kita tidak salah orang. Kenal awak kayak Bedi Ari Irawan dulu, Jeffrey? Wah, kenal ya Allah. Di mana awak kenal dulu? Di mana sama Bedi Ari Irawan? Saya kenal dulu di acara Gendi ya Allah. Orangnya hitam-hitam manis. Itu orang dari Allah. Dari Bengkulu, ya. Karena gara-gara di Ari Irawan ini tak buka kamera, ternyata salah orang. Oh, ada juga orang Bengkulu Bedi Irawan yang lainnya. Makanya pentingnya salah satu wasilah, barokahnya kita buka kamera itu, supaya ketika Allah kasih kesempatan kita untuk ngasih syafaat kepada saudara kita, kita tidak salah orang. Nah kan, kalau nampak kameranya ini enak juga. Alhamdulillah ya. Berarti masih dari berapa persen nih, cuma beberapa orang yang buka kamera. Tapi tak apalah. Semoga yang belum buka kamera ini semuanya sehat. Yang belum buka kamera ini semoga memang lagi mendengarkan kajian ya. Insya Allah ya. Jangan sampai kita dengar Zoom, tapi kawan-kawan malah sibuk dengan kegiatan lainnya. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, satu kesempatan yang luar biasa saya bisa hadir di antara teman-teman. Alhamdulillah saya ini asli orang Bengkulu ya kawan-kawan. Sebenarnya hari ini aku nggak ngomong pakai bahasa Bengkulu, cuman ternyata tadi kata Ustadz Tara SAG ini, kita manggilnya Ustadz Tara SAG ya sekarang ya. Jangan panggil Tara-Tara aja nih. Nih. Harus direvisi itu. Jangan Ustadz Tara aja, harus ada SAG-nya. Allah karena kebetulan di sini ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang ini, maka kita pakai bahasa Indonesia saja. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-7. Masya Allah, tadi sudah dijelaskan dengan secara lengkap oleh Ustadz Tara, dari ayatnya, dari Qur'annya, dari dalilnya. Masya Allah, nampak sekali anak tafsir hadisnya. Berkah ilmunya. Kita doakan semoga Ustadz Tara ini, kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kalau tadi Ustadz Tara menjelaskan apa saja yang mesti kita lakukan ketika di bulan Ramadan, maka hari ini saya akan menyinggung sedikit tentang ada 3 orang yang ternyata dalam hadis disebutkan oleh disebutkan oleh Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ada orang-orang di antara manusia itu mereka tuh puasa, nahan lapar, nahan haus, tapi ternyata kata Rasulullah mereka tidak dapatkan sedikit pun pahala dari apa yang mereka tahan itu, kecuali cuma letih dan lapar doang.
Wa rubba qa'imin, dan ada orang-orang yang qa'im, mereka berdiri, ruku, sujud, tapi mereka tidak dapatkan pahala dari sholat mereka illa sahar, kecuali cuma lelah letihnya dari sholat malam itu. Nah makanya hari ini kawan-kawan, mesti kita tuh sebelum beramal itu harus ada ilmunya dulu. Ya, berapa banyak orang hari ini, Kak Jepri ya, saya alhamdulillah tak khatam sehari itu bisa 2 kali kayak Imam Syafi'i misalnya. Tapi ilmunya nggak ada. Kata Rasulullah, rubbatalil Quran, banyak orang yang baca Quran, wal Qur'anu yal'an. Tapi Quran itu tidak memberikan pahala, tidak memberikan syafaat, tapi Quran itu justru melaknat dia. Nah hari ini saya akan bahas ada 3 orang yang disyarah hadis ini oleh salah satu ulama. Ada 3 orang yang mereka tidak dapatkan pahala puasa dari puasa mereka selama 30 Ramadan. Kawan-kawan dengarkan. Jangan banyak ketawa ya kawan-kawan. Ketawa itu bisa membatalkan puasa kadang. Ya, tahan dikit tawa ya. Ada anak kecil nanya kayak kakak, Kak Jepri ya, kalau nelan ludah itu batal itu tidak ya? Nah, menurut Mas Yusril, Mas Yusril, bukalah mikrofon. Menurut Mas Yusril, kalau nelan ludah itu, nelan dahak, itu batal atau tidak Mas Yusril? Lah, hilang orangnya, mana ya? Memang kalau cowok ini suka gitu ya, tiba-tiba rapam, tiba-tiba hilang ya. Hati-hati cewek ya. Atau nih, Mas Taufik. Menurut Mas Taufik, kalau nelan ludah itu batal atau tidak? Buka Mas, buka mikrofonnya. Kita diskusi aja ya pagi hari siang sore hari ini. Ya, Mas Taufik. Menurut Mas Taufik, kalau ada orang menelan ludahnya itu tadi batal atau tidak? Nah, hilang juga. Setahu saya tidak. Tidak ya? Tidak. Alhamdulillah. Benar ya, tidak ya? Tapi kebetulan ketika saya jawab, tidak anak-anak, tidak batal. Terus kata anak-anak yang satu itu, apa benar Kak tidak batal? Benar saya bilang. Tapi kok kawan saya, setelah dia meludah di tangan, di ludah itu, di ludah, dijilatnya lagi Kak. Batal atau tidak itu ya? Nah, maka yang dilakukan anak itu batal. Yang dikatakan tidak batal itu ketika air ludah itu tidak keluar. Jadi kawan-kawan, semisal nih, Mas Taufik misalnya kan, Mas Taufik main ludah nih, tiba-tiba ludahnya keluar nih dari mulut. Dan tiba-tiba mulutnya itu diambil gitu, tapi jarang ya, tua-tua kayak nggak mungkin kayak gitu ya. Maka waktu itu batal. Nah, ada 3 yang disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang yang tidak dapatkan pahala puasanya kecuali lapar. Yang pertama adalah mereka yang berpuasa, tapi masih sering ngomongi orang. Jadi dia puasa nih, puasa nahan lapar, puasa nahan haus, tapi masih sering gibahi orang, masih sering ngomongin orang. Kak Jepri, iya, sebenarnya aku tuh nggak mau ngomongin orang, nggak. Orang Bengkuluan kan kayak gitu kan. Tapi ini fakta Kak Jepri, serius ini. Aku nih pakai mata aku. Nah fakta itu lagi bawa doang. Jadi misalnya Farhad ada lihat Nadia jalan sama cowok misalnya ya. Ini misalnya Nadia ya, jangan pernah tersinggung. Misalnya usah kita undang Kak Jepri, ngapa? Udah nyinggung nggak ditinggal. Ini cuma semisal aja ya. Semisal Mas Farhad lihat Mbak Nadia boncengan sama cowok, pegang-pegangan tangan, pinggir pantai kan, sambil menikmati suasana pantai Tanjung Bengkulu. Tengoklah sama Farhad. Oleh Farhad ini dia ngomonglah sama Mas Taufik. Fik, tahu dah? Tadi aku tengok Nadia. Lah Nadia sama siapa? Aku tengok Nadia berjalan ke cowok, berpegang-pegangan tangan pula tuh. Akhirnya bersebarlah di Gembili. Nadia berpegang tangan malam Ahad pas lagi malam Ramadan sama cowok. Fakta lah itu, fakta. Saya melihat dengan mata saya dengar dengan telinga kita. Tapi fakta itulah yang disebut dengan ghibah.
Jadi mengomongi perkaraan buruk tentang sesuatu itulah ghibah. Makanya apa yang harus dilakukan Farhad? Yang dilakukan Farhad dua. Kalau bisa tegur, tegur. Kalau tidak bisa tegur, diam saja. Itu adalah cara yang paling aman. Nah, makanya kawan-kawan, insya Allah dirahmati Allah, mulai hilangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Kecuali, tahu nggak? Ngapa? Tadi sore, Kak Jepri ngisi kajian. Wah, senyum Kak Jepri itu manis, bukan main nggak? Nah, itu nggak apa-apa itu. Ini memang kebaikan. Memuji nggak apa-apa, walaupun jujur. Bahkan dalam kondisi bohong pun, kalau memuji pun nggak masalah. Masya Allah, Mbak Nadia kalau senyum sampai kalah gula-gula itu saking manisnya. Itu nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau sudah nikah, kalau sekarang jangan. Itu ya. Yang pertama orang yang puasa tapi masih sering gibahi teman-temannya. Maka pelan-pelan mulai sekarang jangan terlalu sering memutar video-video yang berbau gibah. Kan banyak sekarang kan video kan selebrita. Apa yang di dalam isi itu? Ngomongin orang semua. Tahukah kalian bahwa sepasang suami mulai ngomongin rumah tangga orang, mulai ngomongin berhenti nonton itu. Ganti pakai nonton apa Kak Jepri? Nonton Mama Dede. Mama curhat dong. Lebih tenang. Nonton Trans TV. Jamaah, alhamdulillah. Nah, nonton itu. Jadi mulai kebiasaan ini mulai dirubah. Jangan sampai kita disebutkan dalam hadis ini. Ini yang pertama, kawan-kawan ya. Simple, tapi ini penting. Itu yang pertama. Ada orang yang puasa tapi masih sering ngomongin orang lain. Masih sering ghibah, masih sering fitnah, dan lain sebagainya. Kedua, ada orang yang berpuasa tidak dapatkan pahala puasanya. Itu orang siapa Kak Jepri? Orang yang masih bermaksiat ketika bulan puasa. Ini kan banyak nih kawan-kawan. Saya maaf ngomong ini. Kak Jepri ada yang nanya sama saya. Ya, apa hukum kalau kita dibangunin oleh pacar waktu sahur? Sayang, iya bangunlah, udah mau sahur. Aduh. Gimana nih kira-kira? Hukumnya apa Kak Jepri? Maka hukumnya sahurnya sah, tapi perbuatannya haram. Sahurnya sah saja, karena tidak ada yang membatalkan sahur itu. Tapi perbuatan mereka itu haram. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, kalau bisa pelan-pelan berhentilah dulu bermete-mete itu. Pacaran itu berhentilah dulu. Tengoklah itu Bang Farhad ini, nampak dari wajahnya si jomblo dia. Inilah yang sebenarnya ya. Jadi pelan-pelan kawan-kawan, jangan sampai kita puasa berpuluh-puluh tahun, tapi tak dapatkan pahalanya, percuma aja loh. Apa yang tidak kita banggakan? Nah, makanya pelan-pelan, kalau masih ada pacar selama ini, pelan-pelan putuskan. Berat gak Jepri? Ya memang seperti itulah cinta. Cinta itu rumit kan kawan. Kalau kita mau rangkai sama kata-kata kita itu terlalu miskin untuk merangkai kata-kata cinta. Maka Kak Jepri, apa salah kita menyukai seseorang? Tidak. Rasa suka itu yang ngasih Allah. Tapi yang mesti kita pahami adalah jangan sampai rasa suka itu menjadi episode baru. Jadi misalnya Farhad, Albi, ya Kak Jepri, ya aku ini suka banget sama dia. Kenapa? Ngajinya bagus Kak Jepri. Masya Allah. Apakah Farhad yang meletakkan rasa suka itu? Apa Allah? Allah. Wah, itu yang jawab Allah tadi semangat sekali. Kayaknya lagi masa-masa ya. Allah yang kasih rasa suka itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah letakkan rasa suka itu ke tempat yang semestinya. Farhad, ya, kamu suka sama dia? Suka Kak Jepri. Siap kamu menikahi dia? Belum siap Kak Jepri. Berhenti dulu. Terus cara saya gimana Kak Jepri? Langitkan doa. Karena doamu dan doanya akan bertemu antara kening dengan sajadah saking dekatnya. Karena doa. Kalau sudah siap Kak Jepri, bismillah, halalkan. Nah, itu kan setara itu kan ntar lagi mau nikah. Belajarlah sama beliau ya. Nah, kawan-kawan sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pelan-pelan mulai sekarang, tidak ada lagi istilah buka-buka bersama pacar itu, berhentilah. Cuma kita berpuasa-puasa terus, agak kita tidak dapatkan pahala itu. Itu yang kedua, berhenti maksiat. Maksiat apapun, salah satunya contohnya ya kayak pacaran itu, karena memang pacaran ini yang paling banyak kan. Terakhir,
Apa yang membuatkan pahala puasa orang itu tidak dapatkan di sisi Allah? Sebab karena dia berpuasa tapi berbukanya dengan hal yang haram. Nah, kawan-kawan, kalau ini mesti kita cek adalah rezeki kita. Tapi kan saya yakin nih, wajah-wajah mahasiswa-mahasiswa ini mesti uangnya dari orang tua ya. Maka kita berdoa, banyak-banyak doa, ya Allah, tolonglah ya Allah, berikanlah rezeki pada orang tua kami yang halalan thayyibah. Ya kawan-kawan ya, karena kita tidak pernah tahu nih, sebab-sebab doa kita itu tidak Allah makbulkan. Boleh jadi karena ada yang masuk haram dari mulut kita, ada yang masuk haram dari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Maka ini salah satu bentuk cara kita berbakti sama orang tua itu adalah dengan cara mendoakan mereka. Doakan orang tua kita. Selama ini kan kita sering cuma doa Allah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambah doanya, jangan pelitnya. Ya, tambah doanya dengan doa ya Allah, berikan rezeki orang tua kami yang halalan thayyibah. Maka anak muda, saya mau sampaikan di akhir ini pesan saya, kalau bisa itu keluar di zona nyaman. Anak-anak Gen Z ini sekarang ini kan banyak nyaman di tempat tidak aman. Nyaman di tempat tidak aman. Oh, mentang-mentang setiap sebulan dikasih 1 juta, santuy-santuy. Kita ngomong kasar ini ya. Karena kalian ini nggak saya anggap peserta lagi. Saya sudah anggap kalian ini adik-adik saya semua. Jadi saya belak-belak aja ngomong. Jadi jangan nyaman di tempat tidak aman. 1 juta itu cuma cukup untuk kuliah kalian. Jadi carilah sesuatu yang kiranya bisa menghasilkan lagi. Apa? Entah itu mengajar, entah itu kegiatan-kegiatan yang lain. Saya dulu punya target ya. Pokoknya saya selepas SD ini saya tidak mau minta uang sama orang tua. Sebisa mungkin saya ngirim orang tua. Target saya dulu itu. Ya saya sibuk lah cari kerja, kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Dan alhamdulillah selama SMP, SMA, kuliah, saya tidak sama sekali minta orang tua saya. Saya keluar negeri, biaya untuk berangkat keluar negeri ke Yaman dulu harus punya uang 35 juta. Kalau kawan-kawan tidak punya 35 juta, nggak bisa berangkat ke Yaman. Karena Yaman tidak menyediakan beasiswa seperti Genbi. Jadi kalau mau berangkat ke sana, berangkat sendiri, biaya sendiri. Karena negara Yaman sedang krisis moneter. Negara Yaman krisis ekonomi. Maka mereka tidak menyediakan beasiswa. 35 juta, sepeser pun saya tidak minta orang tua saya. Saya cari, saya bilang ke Allah, ya Allah, kalau memang kau mudahkan jalan ini, berikan jalan yang tidak aku sangka-sangka ya. Akhirnya dapatlah 35 juta. Saya pengen berangkat umroh. Enggak juga dari orang tua. Tapi saya selalu yakin satu hal dulu kawan-kawan. Apa? Doanya penuntut ilmu itu tidak mungkin tidak makbul. Nah kalian semua ini adalah penuntut ilmu. Meskipun kalian bukan basic pesantren. Jadi kalau hari ini ada orang ngomong pesantren yang bisa nuntut ilmu itu anak pesantren. Tidak. Kalian yang belajar non agama itu juga sedang menuntut ilmu. Maka banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Ya Allah mudahkan ini, mudahkan itu, mudahkan itu. Makanya kawan-kawan, ingat pesan saya, hanya orang yang tidak punya mimpi, yang tidak akan mungkin membuktikan mimpi jadi kenyataan. Kenapa? Karena dia memang tidak punya mimpi. Maka mulai sekarang ini, jangan jadi mahasiswa yang nyaman di tempat tidak aman. Pelan-pelan, apa yang pengen kita targetkan ini? Bismillah Kak Jeffrey, selesai saya lulus nanti, saya pengen S2. Tapi Kak Jeffrey, setelah kalian dapatkan cita-cita kalian, apa masalah? Masalahnya ini biaya. Nah kalau kalian tahu masalahnya biaya, apa yang mesti kalian lakukan? Cobalah kalian lihat ini kakak. Sampai kakak usia 22 tahun, cita-cita kakak itu masih gak tempel-tempel. Saya pengen punya mobil, saya pengen gelar dokter, saya pengen umroh, saya pengen iPhone, saya pengen magister, saya pengen usaha, saya pengen rumah. Semuanya masih tulis. Ini dalam bentuk ikhtiar kita. Nah, makanya kawan-kawan mulai sekarang jadilah anak muda yang bisa menggapai mimpi itu pelan-pelan tapi berproses. Kok bahasanya sampai sana Kak? Ini sebagai penutup aja penyemangat kalian semua ya. Nah terakhir yang hendak kakak sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, insyaallah berahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin udah banyak banget ya ceramah yang mengingatkan tentang Ramadan, amalan Ramadan, dan sebagainya. Tapi yang hendak saya sampaikan di akhir penutup ini adalah, kawan-kawan, Ramadan itu bisa menjadi rahmat, tapi bisa menjadi laknat. Berapa banyak orang yang tiap tahun ketemu Ramadan, tapi nggak ada perubahan. Coba tuh, berkaca, sekali-sekali bercermin. Ya Allah, usia 20 tahun lebih, apa yang sudah berubah? Ada orang-orang yang mereka sangka mereka itu sudah beramal ibadah dengan sangat maksimal, kawan-kawan. Tapi ketika mereka menghadap Allah, ternyata amalan-amalan mereka ini tidak ada fungsinya di hadapan Allah. Orang pertama, dia ini adalah penghafal Quran. Nah ini, kawan-kawan para penghafal Quran ini, dengarkanlah dulu ini sebentar ya. Yang hafal Quran, baca Qurannya bagus, terus ngaji, ingatlah ini. Jadi orang ini beranggapan ketika di dunia dulu, dia menganggap dirinya ini adalah orang yang rajin dengan Quran. Dia hafal Quran, dia sering tilawah Quran. Pokoknya selama Ramadan itu kerjaannya bersama Quran saja. Akhirnya ketika dia menghadap Allah, Allah tanya, wahai hambaku, dulu ketika di dunia engkau ini hafal Quran, belajar Quran, baca Quran, karena aku atau karena manusia? Maka orang ini menjawab, aku menghafal Quran karenamu ya Allah. Maka apa jawaban Allah? Kadzdzabta, engkau berdusta. Engkau hafal Quran bukan karena aku, engkau baca Quran bukan karena aku, tapi engkau hanya ingin dikatakan hafiz Quran. Kamu ingin hanya dikatakan hafidh Quran. Kamu hanya ingin dikatakan qori dan qori'ah. Maka dia diseret, kepalanya diletakkan ke tanah, diseret, masuk neraka. Hancur. Kedua, ada orang yang dia tiap hari bersedekah. Habiskan uang untuk bersedekah ya, tiap hari. Banyak uangnya, di mana-mana uangnya, tapi digunakan untuk di jalan Allah. Ketika dia menghadap Allah, Allah tanya, dulu kamu ngelakuin itu ketika di dunia itu untuk apa? Maka orang ini menjawab, karena engkau ya Allah. Karena aku ingin bersedekah di jalanmu ya Allah. Maka apa jawaban Allah? Kadzdzabta, engkau berdusta. Engkau bersedekah hanya hendak dibicarakan, hanya hendak didapatkan gelar dermawan. Maka kata Allah, seret dia, tarik dia, masuk neraka. Ketiga, ada orang yang sibuk berjihad fisabilillah. Nah ini kita ini semua nih, thalabul ilmi. Sibuk dia nuntut ilmu, sibuk dia berperang di jalan Allah sampai mati dia. Akhirnya kata Allah, dulu ketika di dunia engkau kenapa sampai mati di jalan Allah? Apa yang menyebabkan engkau lakukan itu? Maka orang ini menjawab, karena engkau ya Allah. Maka kata Allah, kadzdzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu supaya engkau dikatakan orang yang mati dalam keadaan syahid. Maka bawa dia ke neraka, cemplungkan dia ke neraka. Dan ini menjadi mood booster buat kita semua, kawan-kawan. Makanya perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Saya yakin nih, dari 60-50 orang yang hadir sini, mungkin yang ikut ini ada yang karena disuruh, atau karena ada kegiatan, memang kegiatan gelbi, atau karena kepaksaan dan lain sebagainya. Maka perbaiki niat kita pelan-pelan. Kata Rasulullah, makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, dari banyak-banyaknya kitab, mesti yang dibahas pertama kali dalam kitab itu bab tentang niat. Coba kawan-kawan perhatikan, banyak teman-teman baca buku-buku, kitab-kitab, mesti bab yang pertama dibahas itu tentang niat. Ternyata teman-teman, sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, kalau niatnya awalnya udah salah, maka semuanya itu nggak akan dapat pahala sama sekali. Makanya ada hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niat, dan kalian akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Maka pelan-pelan, mulai sekarang, kawan-kawan semua insya Allah dirahmati Allah, perbaiki niat kita.
Ya, jangan sampai sarjana 4 tahun cuma dapat gelar doang. Percuma, capek-capek aja. Ada yang merantau dari jauh, dari Sumatera, dari Palembang, dari Lampung, cuma dapat gelar doang, percuma. Tapi pelan-pelan, kenapa kamu mau nuntut ilmu? Karena ini memang perintah Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Siapa yang nuntut ilmu? Itu wajib untuk setiap muslim. Makanya aku nuntut ilmu. Banyak perjuangan, banyak harapan, banyak tantangan yang bakalan kita laluin di masa-masa kita yang udah 20 tahunan ini. Kecewa, sakit hati, galau, dikecewain teman, dikecewain orang-orang yang kita sayang, ditinggalin orang-orang yang kita cintain, bahkan dikhianatin oleh orang-orang yang kita percaya. Di usia 20 tahun ini bakalan banyak banget goncang-gancing masalah yang akan kalian hadapin, kawan-kawan. Maka kuatin lagi pundaknya. Sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh nggak pernah tahu apakah Allah akan menyelamatkan beliau dari api atau enggak. Nggak tahu dia. Nabi Nuh nggak bakalan tahu apakah Allah akan menyelamatkan beliau dari lautan ombak atau enggak. Demikian pun dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus nggak tahu beliau itu akan diselamatkan oleh Allah atau enggak ketika sedang berada dalam perut ikan paus. Demikian pun dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah tahu apakah akan diselamatkan oleh Allah ketika melawan orang-orang Quraisy atau enggak. Tapi yang mesti kita yakini adalah bahwa pertolongan Allah pertolongan Allah itu mesti datang. Jadi kawan-kawan, sesulit apapun hidup kamu hari ini, sesusah apapun kamu, sehancur-hancur apapun kamu, walaupun dunia nggak tahu tentang susah sedih yang kamu rasakan, yang mesti kamu yakini satu hal, pertolongan Allah itu akan datang bersama dengan kesusahan kamu. Maka ingat, kenapa setelah ayat kutiba alaikumusiyam tentang puasa itu, coba lihat, perhatikan ayat di bawah. Ayat yang paling bawah itu Allah tutup dengan kalimat yang begitu indah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ketika ada hamba yang bertanya di manakah Allah, maka jawablah Muhammad, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i ila da'ani. Siapapun yang berdoa akan Allah kabulkan. Kenapa korelasi antara ayat puasa ditutup dengan ayat berdoa? Kenapa? Karena Allah hendak memberitahu kita bahwa ketika engkau puasa, engkau lapar, engkau susah, engkau tahu bagaimana sulitnya menahan lapar dan haus, maka Allah sediakan doa yang bisa kau pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak hadis menjelaskan bahwa doanya orang puasa itu tidak akan Allah tolak. Kenapa? Karena itu adalah kabar gembira kepada kita yang sedang berpuasa. Terakhir kawan-kawan, sebagai penutup pada sore hari ini, saya cuma mau sampaikan banyak-banyak doa di bulan puasa ini. Ya, doa yang baik-baik, maafkan semua yang pernah hadir dalam hidup kalian hanya memberi sedih, ikhlaskan semua orang yang cuma bercanda dalam hidup kalian, maafkan mereka yang pernah mengkhianati, lupakan mereka yang sudah menggores hati kalian. Dengan seperti itu, insya Allah hati kalian akan cepat pulih dari kesembuhan dan cepat pulih dari kesakitan-kesakitan itu semua. Terakhir banget, kalau memang dunia nggak adil sama kamu, kalau orang tua kamu nggak memahami apa yang sedang kamu rasain, kalau pertemanan kamu nggak terlalu sering dengerin keluh kesah kamu, kalau orang-orang yang cinta kamu ninggalin kamu begitu aja, ingat satu hal, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah ninggalin kamu. Kamu bermaksiat, kamu pacaran, kamu berzina, kamu berbohong, kamu berdusta, kamu melakukan kemaksiatan apapun, Allah nggak sebut kamu dengan kalimat wahai pezina. Allah nggak panggil kamu dengan sebutan wahai pemabuk. Allah nggak panggil kalian dengan sebutan wahai anak durhaka, enggak. Tapi Allah panggil kita dengan sebutan ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah.
banyak dosa kita selama ini, minta maafkan Allah. Mumpung sedang bulan Ramadan. Itulah teman-teman yang bisa kakak sampaikan. Tentunya banyak khilaf dan salah yang kakak sampaikan pada sore hari ini. Kita doakan semoga Abang Farhan Albini dalam perjalanan sampai tujuan. Ya, Bang, Amin, amin, amin. ya. Itu nampaknya anginnya kencang sekali itu ya, sampai rambutnya milik Jing Sung Chung gitu ya. Ada ya. Hati-hati Bang ya. Nggak apa-apa Bang, zoom sambil berkendaraan, nggak apa-apa. Yang penting niatnya sudah nuntut ilmu udah bagus. Siap Bang, terima kasih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Semoga ada waktu kita ketemu offline, kita bisa ngobrol langsung, kita banyak cerita. Intinya kalau kakak ini nggak pernah ceramah, kak cuma sekedar sharing aja ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.